Oke, selamat pagi semuanya buat kita. Kami dari Grup 6 Binus University. Pada pagi hari ini kami akan membahas tentang mata kuliah Laboratory Production and Operation Analysis, yang kali ini kami akan membahas proyek dari La Familia Bike. Next. Nah, kami beranggotakan 5 orang yang ada di grup 6, yang terdiri dari saya, Samuel Suburian, sebagai ketua. Kemudian ada Razif Ikwan, kemudian ada Muhammad Wahyu, Fahmi Akmal, dan Alvin Syahrul Hudia. Next. Pada modul pertama ini kami membahas tentang modul forecasting, yang mana objektif dari kami itu membuat analisa dari bike historical penjualan produk La Familia Bike pada periode tahun 2019 sampai tahun 2021. Dari forecasting ini kami dapat memberikan rekomendasi produksi dan inventory untuk decision investasi. Kami juga mengaplikasikan metode forecasting, time series decomposition, moving average, hold, and winter guna untuk memprediksi kebutuhan ke depannya. Kami juga dapat melakukan evaluasi dari achievement, forecast dengan parameter kesalahan, map, MET, dan MSI. Nah, di sini kami mencantumkan data penjualan yang kami dapat itu ada dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Data ini kami masukkan dari data NIM anggota kelompok POA Grup 6. Next. Oke, saya lanjutkan. Kemudian dari result yang kami dapatkan dari metode forecasting, ada time series deposition, moving average, holds, dan winters. Di sini kami dapatkan hasilnya dari beberapa metode, yaitu MAPE, MET, sama MSE. Dapat dilihat di sini kita dihasilkan dan dari MAPE totalnya 1,76. Kemudian dari MAD kita mendapatkan uh, hasil 1137,32 dan MSE 164,11,091,43. Dari analisis yang kita dapatkan berdasarkan hasil forecasting dengan 3 metode tersebut, yaitu moving average, whole method, dan winters method, diperoleh akurasi berbeda. MAPE masing-masing 4,7%, kemudian 14,58%, dan 2,70%. Metode winter menunjukkan hasil terbaik sehingga paling sesuai untuk memprediksi permintaan La Familia Bike. Dengan metode ini, perusahaan dapat memperkirakan produksi green bike dan yellow bike tahun 2022 secara lebih akurat, menghitung potensi pendapatan berdasarkan hasil jual, serta menjadikan dasar dalam pengambilan keputusan strategis seperti pembangunan pabrik atau gudang baru. Kesimpulan yang kami dapatkan berdasarkan analisis historical penjualan produk La Familia Bike pada periode 2019-2021, diperoleh pola tren dan fluktuatif yang cenderung naik permintaan menjadi dasar dalam menentukan strategi perencanaan produksi serta pengelolaan ketersediaan di periode mendatang. Kemudian, penerapan metode forecasting seperti time series decomposition, moving average, hold, dan winter terbukti mampu memberikan gambaran prediksi yang bervariasi sesuai dengan karakteristik data sehingga dapat membandingkan efektivitas proyeksi kebutuhan di masa depan. Kemudian, hasil analisis meramalan ini dapat digunakan sebagai rekomendasi strategis dalam menentukan kapasitas produksi dan kebijakan inventory, yang selanjutnya menjadi landasan bagi keputusan investasi agar lebih tepat sasaran. Kemudian, evaluasi performa hasil forecasting dengan parameter kesalahan APE, MAD, dan MSE memberikan gambaran objektif terhadap tingkat akurasi tiap metode sehingga dapat diketahui sejauh mana hasil peramalan mendekati realisasi penjualan sebenarnya. Kemudian kita lanjutkan di modul 2, yaitu aggregate planning, dengan tujuan menganalisa jumlah sepeda green bike dan yellow bike yang harus diproduksi pada tahun 2022 berdasarkan data permintaan dan kapasitas produksi perusahaan. Kemudian mengevaluasi keputusan strategis yang tepat bagi perusahaan, apakah perlu membangun pabrik produksi baru, gudang baru, keduanya sekaligus, atau tidak sama sekali. Kemudian menghitung proyeksi pendapatan perusahaan pada tahun 2022 dan 2023. Kemudian merancang strategi perencanaan agregat yang optimal dengan mempertimbangkan biaya produksi, persediaan, serta tenaga kerja. Kemudian dari data yang kita analisa, yaitu ada beberapa deskripsi dari ending inventory pada akhir periode sampai biaya memberhentikan satu pekerja. Di situ terlihat momennya, kita bisa lihat sendiri. Kemudian kita lanjutkan, ada beberapa periode Januari sampai Desember dengan number of working days minimal 17 hari dan maksimal ada 23 hari. Kita lihat dari forecast demand-nya, hasilnya sangat bervariatif dari paling kecil 28 ribuan
dan maksimal ada 33 ribuan sekian. Kemudian di data forecast demand dari datanya terlihat K 19,27, di worker 85, number of unit production 32.764, dan number of working days per worker 20. Nah, result yang kita hasilkan yaitu total cost termurah zero inventory plan yaitu senilai 147.499.647.903. Oh, sorry, miliar ya. Kemudian constant workforce plan yaitu dapat kita hasilkan 156 miliar sekian. Overtime loss of sales 168 miliar sekian. Kemudian overtime subkontrak 167 miliar sekian. Minimum cost kita dapat hasilkan 147 miliar sekian. Kemudian dari analisis tersebut, yaitu aggregate planning merupakan perencanaan produksi jangka menengah untuk menyesuaikan permintaan dengan kapasitas produksi agar sumber daya optimal dan biaya variabel minimal. Metode zero inventory plan paling efisien dengan total biaya 147 miliar sekian karena biaya penyimpanan dan tenaga kerja terendah cocok untuk permintaan stabil. Metode constant workforce plan mempertahankan tenaga kerja tetap, namun total biaya lebih tinggi yaitu 156 miliar sekian. Akibat tingginya biaya penyimpanan, metode overtime plus loss of sales mengandalkan lembur dengan toleransi kehilangan penjualan menghasilkan total biaya 168 miliar sekian, sedangkan metode overtime plus subkontrak lebih fleksibel menghadapi permintaan puncak dengan total biaya 167 miliar sekian. Dengan kesimpulan, metode terbalik berdasarkan efisien biaya adalah zero inventory plan karena menghasilkan total cost paling rendah dengan efisiensi tinggi di semua komponen biaya. Kemudian constant workforce plan cocok untuk perusahaan lebih mementingkan stabilitas tenaga kerja meskipun harus menanggung biaya penyimpanan lebih besar. Kemudian overtime plus loss of sales dan overtime plus subkontrak memberi fleksibilitas saat menghadapi fluktuasi permintaan, namun dari sisi biaya keduanya jauh lebih mahal dibanding ZIP. Dengan demikian, strategi yang direkomendasikan adalah zero inventory plan, terutama jika produk memiliki pola permintaan stabil. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk modul 3 dan 4 terkait assembly proses dan EPS. Secara objektif ada 3, yaitu yang pertama menyusun pemetaan struktural perakitan produk Lavemilla Bag secara sistematis melalui pembuatan assembly chart dan BOM untuk memahami alur hierarki perakitan dari komponen dasar hingga final assembly. Selanjutnya yaitu menganalisa keterkaitan antara strategi persediaan dan efisiensi produksi agar dapat mengidentifikasi potensi risiko biaya, penyimpanan, serta mampu menyusun rekomendasi keseimbangan antara service level dan inventory cost. Yang terakhir adalah mengembangkan master product schedule berdasarkan data forecast dan customer order untuk dapat mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menjaga ketersediaan produk melalui pengaturan safety stock, lead time, dan project available balance. Data yang kita punya ada 2, yaitu data list komponen, dan yang kedua yaitu data list assembly. Dari data tersebut, kita melakukan mapping dan mendapatkan result seperti gambar di atas. Untuk analisisnya, produk Lavemilla Bag memiliki struktur perakitan sistematis dengan komponen dasar dirakit bertahap hingga final assembly, didukung oleh bill of material multilevel berisi 23 komponen untuk perhitungan material akurat dalam MRP. MPS memperhitungkan lead time safety stock dan permintaan dengan stok aman 8.750 unit agar pasokan stabil. Meski efektif, safety stock tinggi menambah biaya simpan, sehingga perlu keseimbangan antara ketersediaan dan efisiensi. Secara keseluruhan, integrasi assembly chart, BOM, dan MPS menunjukkan sistem produksi yang terencana dan adaptif terhadap permintaan pasar. Untuk kesimpulannya, penyusunan assembly chart dan bill of material ini memberikan pemahaman yang jelas terhadap struktur perakitan produk, sehingga alur produksi dapat dianalisis secara sistematis dari komponen final hingga assembly. Penerapan master product scheduling atau MPS terbukti membantu perusahaan dalam memperkirakan kebutuhan produksi dengan lebih akurat melalui perbandingan antara forecast dan customer order. Pengendalian safety stock perlu dioptimalisasi agar stok tersedia dapat tanpa membebani biaya penyimpanan. Yang terakhir, evaluasi performa hasil forecasting dengan parameter kesalahan MAP, MAD, dan MSE memberikan gambaran objektif terhadap tingkat akurasi tiap metode, sehingga dapat diketahui sejauh mana hasil peramalan mendekati realisasi penjualan sebenarnya. Selanjutnya yaitu terkait modul 5 yang berjudul Material Requirement Planning. Objektifnya ada 4, yaitu yang pertama menerjemahkan jadwal produksi utama, yang kedua mengoptimalkan pengendalian persediaan, yang ketiga yaitu menentukan jadwal pemesanan yang optimal, dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi biaya pembelian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk data yang diambil pada modul 5 yaitu Master Production Schedule dan juga Material Requirement Planning. Next. Dari hasil yang didapati dari data tadi, dapat kita lihat kita mendapatkan ada ROS dari Master Production Scheduling yang dapat kita lihat sendiri.
yang dimana analisis MRP pada Green La Familia Bike menunjukkan keterkaitan erat antara MPS dan juga BOM dalam menentukan kebutuhan komponen secara rinci. Peningkatan produksi sepeda berdampak langsung pada permintaan roda, rangka, dan juga sistem pengereman, sehingga perencanaan lead time menjadi krusial agar tidak terjadi bottleneck. Persediaan awal dan safety stock menjaga stabilitas pasokan, khususnya untuk komponen sering digunakan seperti ban dan juga rantai. Sementara pengendalian ketat dibutuhkan untuk komponen bernilai tinggi seperti rangka, metode pemesanan, load for load atau LFL, efektif untuk permintaan rutin. Sedangkan EOQ efisien untuk komponen mahal atau berlead time panjang. Integritas antara MPS, BOM, dan juga lead time dan inventory menjadikan MRP alat strategis dalam menjaga efisiensi biaya, kelancaran produksi, serta ketepatan pemenuhan permintaan pelanggan. Kesimpulannya adalah analisis material requirement planning pada Green La Familia Bike menunjukkan bahwa sistem ini berfungsi sebagai alat penting dalam mengendalikan proses produksi secara strategis, tidak hanya sekedar menghitung kebutuhan bahan baku. Lalu pentingnya lead time dan perencanaan pemesanan, perhitungan waktu pengadaan lead time sangat penting dalam menentukan plan order release. Komponen dengan lead time yang lebih panjang seperti roda dan rangka harus dipesan lebih dulu agar tidak terjadi keterlambatan produksi, terutama jika terjadi kemacetan pada proses perakitan. Efisiensi dengan load sizing, menggunakan metode load sizing dengan yang tepat seperti LFL atau EOQ, sesuai dengan karakteristik permintaan dan biaya per komponen dapat membantu meminimalkan biaya pembelian dan juga menjaga aliran bahan baku tetap lancar. Untuk modul 6, load sizing, objektifnya ada memahami kepastian permintaan Green Bike La Familia dan menerapkan strategi perencanaan produksi serta pengisian persediaan menggunakan metode load sizing. Lalu menganalisis dampak keputusan perencanaan produksi terhadap pemenuhan permintaan pelanggan, efisiensi biaya, serta optimalisasi tenaga kerja dan sumber daya untuk produk Green Bike. Lalu mengevaluasi dan membandingkan total biaya produksi serta operasional dengan berbagai teknik load sizing termasuk silver mill, heuristic, least unit cost, part period balancing, dan juga Wagner-Whedon. Memberikan rekomendasi keputusan strategis seperti membangun pabrik baru, gudang baru, keduanya atau tidak sama sekali, berdasarkan analisis biaya dan proyeksi pendapatan. Untuk datanya, kita mengambil dari komponen name, ordering cost, setup cost, dan juga holding cost, serta juga hasil dari MRP yang tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Fahmi. Silakan Pak Fahmi. Baik, untuk selanjutnya, jadi berdasarkan hasil forecasting dengan 3 metode moving average, Fox, dan Winters, diperoleh akurasi berbeda di mana Winters metode ini memberikan hasil terbaik dengan MAPE 2,70%, di mana metode ini digunakan untuk memprediksi permintaan Green Bike dan Yellow Bike tahun 2022 secara lebih akurat. Kemudian hasil peramalan tersebut menjadi dasar perhitungan potensi pendapatan 2022-2023, serta mendukung pengambilan keputusan strategis terkait pembangunan pabrik atau gudang baru. Nah, kesimpulannya, setelah dilakukan analisis data penjualan dan penerapan metode peramalan, diperoleh beberapa kesimpulan utama, yakni bahwa penjualan La Familia Bike periode 2019 sampai 2021 menunjukkan tren permintaan yang meningkat menjadi dasar bagi strategi produksi dan pengelolaan persediaan ke depan. Nah, penerapan berbagai metode forecasting seperti time series decomposition, moving average, Fox, dan Winter ini memberikan hasil prediksi yang beragam sesuai karakteristik data. Nah, hasil ini menjadi rekomendasi strategis dalam penentuan kapasitas produksi, kebijakan persediaan, serta arah investasi. Evaluasi menggunakan parameter MAPE, MALI, dan MSI juga memberikan gambaran objektif terhadap tingkat akurasi tiap metode peramalan. Next. Selanjutnya, modul 7 dan 8 terkait inventory control dan operating scheduling, di mana objektifnya ini menganalisis jumlah produk yang harus kita pesan untuk mencapai biaya total minimum. Kemudian menentukan jumlah produksi yang optimal agar proses berjalan efisien ekonomis. Kemudian menghitung kebutuhan Kanban serta persediaan maksimal berdasarkan sistem Kanban. Selanjutnya yang terakhir menyusun jadwal mesin dan karyawan untuk memastikan kelancaran proses produksi. Next. Nah, di sini terdapat data dari FIC dan FIC. Next. Dari data tersebut menunjukkan bahwa vendor dengan pemesanan lebih dari 1.200 unit memberikan total biaya terendah sebesar 160.491.000 sekian, sehingga menjadi pilihan paling efisien. Semakin besar jumlah pembelian, semakin rendah biaya total karena penurunan harga per unit dan efisiensi biaya pemesanan serta penyimpanan. Nah, selain itu, hasil perhitungan Kanban menunjukkan variasi jumlah kartu dan persediaan maksimum di tiap box center sesuai lead time dan tingkat permintaan. Menandakan sistem produksi ini telah diatur agar aliran materialnya tetap lancar, tetap tanpa kelebihan stok. Nah, didapat kesimpulan bahwa vendor 2 ini merupakan pilihan yang paling efisien secara biaya. Kemudian produksi optimal dicapai dengan menyesuaikan hasil peramalan dan kapasitas mesin. Kemudian perhitungan Kanban menjaga kelancaran aliran material tanpa overstock. Kemudian sistem ini mendukung efisiensi biaya, waktu, dan pengendalian persediaan secara terintegrasi. Maaf, terima kasih.